Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Rabu 29 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur kami hingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Semoga Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, dan semoga dengan daya Roh Kudus-Mu Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang merasa senang menerima perlakuan ketidakadilan. Dalam hidup keluarga, terkadang muncul keluhan dari kakak atau adik yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang tua mereka. Misalnya, tindakan yang dianggap pilih kasih orang tua kepada anak dan pembagian tanggung jawab tugas-tugas dalam keluarga. Rasa mendapat perlakuan tidak adil ternyata tidak hanya muncul dalam hubungan berkeluarga. Manusia bahkan bisa merasakan diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Manusia telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan balaskan bagi pengabdian mereka? Terkadang ada orang melihat orang-orang jahat
semakin sukses dengan kekayaan dan kesenangan dalam hidupnya. Sedangkan mereka yang memberikan hidup, milik, dan waktunya untuk Tuhan tetap hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Perkataan Petrus kepada Yesus menggemakan harapan seperti ini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jelas sekali perkataan Petrus ini memiliki nada mengingatkan Yesus tentang apa yang akan mereka peroleh dari Tuhan setelah mereka habis-habisan meninggalkan sesuatu untuk mengikut Yesus. Bagi Petrus, upah yang mereka terima dari Tuhan menjadi penanda keadilan Tuhan bagi mereka. Kalau tidak ada upah, berarti Tuhan tidak adil, karena mereka telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Tuhan. Yesus menjanjikan upah bagi mereka yang mengikutinya. Upah dalam kehidupan umatnya saat ini dan juga upah di masa datang yang akan datang bagi umatnya, yaitu hidup kekal. Yesus pasti akan bertindak adil, walau mungkin keadilannya tidak selalu persis dengan yang kita bayangkan. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristen, kita tetap bisa meletakkan pengharapan keluarga kita dalam keadilannya. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.